Hari ini Bapak mau ngelanjutin penjelasan tentang analisis wacana. Dulu Bapak pernah bikin video tentang apa itu analisis wacana, mulai dari asumsi dasar sampai contoh-contohnya, sampai bagaimana analisis wacana itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu cuma video yang gak terlalu panjang dan kayaknya masih kurang untuk penjelasannya. Jadi hari ini Bapak akan mulai menjelaskan ini seperti kayak kuliah. Jadi analisis wacana akan dipecah satu persatu. Kalian akan belajar secara kronologis, dan kalau dari awal kita pernah belajar tentang asumsi dasar, maka hari ini kita akan belajar tentang apa itu kuasa. Jadi ketika asumsi dasar dari analisis wacana itu menganggap bahwa bahasa itu bukan alat komunikasi lagi, tapi bahasa itu alat untuk meraih kekuasaan. Ini terinspirasi dari knowledge is power-nya Foucault ya. Kalau kalian pernah baca, nanti silahkan dibaca bagaimana kemudian bahasa ini bisa dipakai untuk mendapatkan kuasa. Kuasa yang seperti apa, Pak? Kuasa itu apa, Pak? Kuasa itu adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan atau mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk apapun untuk si penggunanya. Maksudnya bagaimana? Gini deh, ketika kamu punya Instagram, kamu mau posting foto, kamu mau ngupload reels, entah itu jalan-jalan, entah itu kamu beli apa atau makan di mana, pasti kamu akan memikirkan captionnya seperti apa. Kenapa harus dipikir? Pasti dipikir dulu kata-katanya seperti apa, ambil kutipan dari tokoh siapa, dibikin lucu atau enggak, atau kata-katanya menarik atau enggak, pakai bahasa Inggris atau enggak. Kenapa? Ya karena kamu dilihat orang lain sebagai apa yang kamu ingin. Kalau kamu ingin jadi orang yang lucu, maka kamu akan mencari quote yang kata-kata lucu. Kalau kamu ingin terlihat seperti elegan, maka kamu akan cari kata-kata yang elegan, yang high value. Tapi kalau kamu ingin jadi orang yang kelihatan cerdas, maka kamu akan cari quote-quote yang kesannya bikin kamu terlihat lebih akademis. Itu termasuk kuasa. Ketika orang kemudian akan menganggap kamu seperti apa yang sudah kamu tuliskan, wih kamu kok kelihatan pinter ya, ketahuan dari captionnya ya, kamu kok bisa ya bikin kata-kata kok keren kayak gitu. Itu berarti kamu sudah mendapatkan kuasa. Itu baru salah satu contoh kecil bagaimana bahasa itu digunakan untuk meraih kuasa. Kalau misalnya kita tarik lebih dalam lagi, bahwa kuasa ini gak cuma tentang bagaimana orang lain bisa menguasai orang yang lainnya lagi, orang bisa mengendalikan orang yang lebih lemah, atau kuasa itu bisa macam-macam. Bisa kamu mendapatkan keuntungan secara ekonomis, sesuatu kamu komodifikasi, atau kamu bisa mendapatkan pengakuan secara legitimate, atau kamu bisa diapresiasi oleh orang banyak, atau kamu mendapatkan pengakuan, atau kamu akan semakin dikenal. Itu namanya kuasa. Oke, jadi kuasa ini bisa dalam bentuk apapun. Mungkin kalau kamu juga pernah dengar relasi kuasa, bagaimana kemudian dosen bisa menyuruh mahasiswa apapun dengan bahasanya seperti ini. Kalau kamu nggak mau melakukan ini, nanti nilaimu terancam. Nah, itu kan ada bagaimana seseorang menggunakan kuasanya, menggunakan bahasa untuk menanamkan bahwa dia punya kuasa dan orang lain harus mengikuti karena orang tersebut berusaha menanamkan kuasa. Orang yang berada di bawahnya atau biasa disebut subordinat, si mahasiswa itu tadi, karena kena kata-kata nilaimu terancam, pasti di dalam bayangannya bahwa nilainya nanti bisa dapat C, atau jangan-jangan bisa dapat E yang kemudian berakibat nggak lulus. Itu yang kemudian akhirnya karena bahasa, dosen tersebut tadi bisa kemudian menyuruh mahasiswa melakukan apapun. Oke, itu juga salah satu contoh bagaimana bahasa digunakan untuk meraih kuasa. Contoh yang lebih besar lagi, Bapak akan menjelaskan sedikit bagaimana Prabowo di tahun 2023 itu pencitraannya di mata orang-orang, di mata netizen itu adalah masih seseorang yang tegas, gagah, berani, jenderal, mantan jenderal Kopassus, atau sedikit mungkin ada beberapa yang menganggap dia mantan penculik atau ada kekerasan HAM. Ada asumsi-asumsi seperti itu di tahun 2023, tapi kemudian di tahun 2024 menjelang Pilpres, hanya dalam waktu 8 bulan atau 9 bulan, tiba-tiba semua orang di Indonesia, bukan semua orang, sebagian besar orang di Indonesia ketika ditanya Prabowo itu apa, jawabannya cuma satu, gemoy. Bagaimana kemudian dari 8 bulan saja seseorang yang punya citra seperti A kemudian bisa beralih punya citra yang berkebalikan. Apa itu bukan kuasa? Ketika kemudian Prabowo dicitrakan sebagai gemoy, ketika
Prabowo dicitrakan sebagai orang yang manusiawi, orang yang bisa dekat dengan siapapun, orang yang lucu, orang yang penyayang kucing. Kalian mungkin masih ingat ya postingan-postingan atau video-video TikTok yang muncul ketika kampanye Pilpres. Akhirnya pencitraan citra Prabowo di mata orang berubah 180 derajat. Yang kemudian orang-orang lebih merasa dekat dengan Prabowo, yang kemudian orang-orang punya trust, yang kemudian pada akhirnya orang-orang memberikan suaranya untuk memilih Prabowo menjadi presiden. Ini tatarannya besar. Dan mungkin tatarannya bisa lebih besar lagi, misalnya ketika ada pemberitaan Palestina dan Israel. Bagaimana CNN, Al Jazeera, atau media-media yang mungkin kamu anggap pro barat menggunakan diksi-diksi tertentu, kata-kata tertentu, sehingga pemberitaan itu tetap memberitakan bahwa terjadi pemboman, bahwa terjadi korban tewas, tapi tidak disebutkan siapa pelakunya. Kan ini bisa, permainan bahasa itu bisa. Dan ini kenapa? Misalnya Bapak akan kasih contoh 500 korban tewas karena pemboman di daerah tepi barat Gaza. Tapi sebenarnya berita itu kan bisa digunakan diksi tertentu. Misalnya 500 orang tewas disebabkan oleh pemboman siapa? Israel yang dilakukan di Gaza. Kenapa beberapa media tidak menggunakan diksi yang apa adanya? Ya karena memang itu digunakan untuk kuasa. Kuasanya apa? Supaya ini ada sesuatu yang kemudian disembunyikan, ada sesuatu yang memang dipotong, yang kemudian beberapa kamu kenal namanya framing, ada teknik disinformasi, ada teknik-teknik lainnya banyak. Atau simpelnya kalau kamu misalnya kamu punya pacar deh, bagaimana bahasa digunakan untuk meraih kekuasaan. Tapi kamu hari ini keluar sama cewek lain. Misalnya di satu kota. Kamu berada di Surabaya, kamu punya pacar LDR di kota lain, misalnya di kota Malang. Kamu keluar sama cewek lain di Surabaya, ya keliling Surabaya, mungkin salah satu mall di Surabaya, kemudian pulang. Kemudian pacarmu mungkin ada laporan dari siapa atau siapa, kemudian tanya ke kamu, kamu hari ini kemana? Dan kamu akan menggunakan diksinya, aku di Surabaya aja kok, gak kemana-mana, aku cuma di Surabaya aja. Secara bahasa ini nggak bohong, dia memang di Surabaya, tapi kesan apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan ke pacarnya yang lagi LDR itu tadi, bahwa ingin menyampaikan bahwa aku nggak kemana-mana, padahal faktanya memang dia pergi sama cewek lain di kota Surabaya. Dan jawaban dia adalah, aku cuma di Surabaya aja kok, aku di Surabaya aja kok, aku di Surabaya aja. Itu maksudnya ya kamu memang bener di mall di Surabaya, tapi kamu nggak menyebutkan itu. Pengurangan diksi, pengurangan kalimat-kalimat yang seharusnya disampaikan apa adanya tapi tidak dilakukan, itu juga berusaha untuk meraih kuasa. Kuasanya apa? Supaya tidak tercipta konflik. Di sisi lain ketika kamu bisa keluar sama cewek lain, tapi di sisi lain kamu